Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas soal Conflux atau Conflux ya, sesuai dengan requestan dari Bang Raffi. Kita akan bahas hari ini Conflux diperdagangkan di kisaran 3.000, marketnya sedikit naik 1% saja teman-teman. Wah sayang banget nih. Kenapa? Karena Bitcoin hari ini naiknya lumayan nih, 3%. Dan altcoin apa namanya BTC Dominance itu mengalami penurunan sehingga altcoin rata-rata memang pada menguat ya teman. Conflux salah satunya yang mungkin tidak terlalu merespon ya kenaikan daripada market. Tapi kalau kita perhatikan sih Conflux ini mengalami pertama penurunan volume sampai 25% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat dari supply maksimumnya itu unlimited ya teman-teman, dengan supply total sekitar 5,2 miliar koin. Sementara koin yang beredar itu sekitar 3 miliar. Sangat-sangat banyak yang beredar. Kemudian Conflux ini bisa diperdagangkan di banyak exchange. Ada di Binance, KuCoin, OKX, Gate.io, dan kawan-kawan. Lalu ada beberapa news sih sebenarnya. Jadi Conflux ini adalah koin yang sangat terkait sama sentimen China. Ya, kita tahu kemarin mereka ada kerjasama sama perusahaan Telkom di China untuk membuat SIM card, SIM card ya ini SIM card project yang berbasiskan dengan blockchain. Ini tentunya bikin sentimen kripto China, China Hong Kong, itulah kripto-kripto Hong Kong itu langsung mengalami penguatan signifikan secara cepat, secara signifikan dalam tempo waktu yang pendek. Itu terjadi waktu Conflux ini dapat news di kisaran bulan Juni kemarin. Tapi so far sekarang ternyata harganya udah kembali ke harga normalnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan itu yang menyebabkan kemarin Conflux naik dan sekarang sepertinya lagi dalam proses uh, apa namanya pemrosesan daripada harga wajarnya. Jadi lagi dicoba cari harga wajarnya. Sementara kalau kita lihat dari proyek-proyek lain, Conflux ini ada berpartner sama protokol Web3 yang namanya ini Carry ya teman-teman. Jadi Conflux bersama dengan Carry salah satu protokol dari Korea, Korea Market itu membuat konsensus yang namanya String Grab Consensus Algorithm. Jadi ini berfungsi untuk pemrosesan blok dan juga transaksi yang akan lebih cepat. Teman-teman, ini merupakan salah satu news yang sangat bagus dari Project Conflux. Selain itu, kita lihat dulu. Ya ini berita yang tadi. Ini berita yang tadi. Nah ini berita terbarunya. Conflux ini mengalami investment dari DWF Lab. Jadi dia dapatin dana segar nih di tanggal 28 Juni kemarin ya untuk membuat yang namanya Web3. Project Web3 yang tentunya akan berdampak juga sama harga dari pergerakan Conflux ke depannya. Jadi dia dapat dana segar tentunya difungsikan untuk melakukan developing terhadap apa namanya SIM card yang mereka udah bikin. Jadi kan pertamanya itu pemerintahan China itu ngasih nih kerjasama sama Conflux. Tapi kan mereka untuk mendevelop itu perlu dana juga ya kan. Selain memang dapat beberapa dari pemerintah, dia juga dapat dari investor yang namanya ini di apa tuh tadi di WF. Jadi dia dapat dana dari sana untuk mendevelop proyeknya dan so far ya berarti sekarang proyeknya sedang dikerjakan. Berita terbaru juga, Conflux ini ada kaitannya sama multi-chain, karena mereka juga ada kerjasama ya teman-teman. Cuman akhirnya si Conflux ini juga mengkonfirmasi bahwa mereka itu menyadari bahwa mereka itu ada keterkaitan sama pihak multi-chain. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, multi-chain ini kemarin dihack. Nah itu sehingga menyebabkan multi-chain tidak berfungsi. Harga tokennya multi-drop. Nah, Conflux itu karena ada kerjasama itu, dia langsung melakukan pemutusan hubungan untuk apa namanya sementara ya teman-teman, untuk mengantisipasi yang namanya kerugian pada ekosistem. Dan mereka mengkonfirmasi kami tidak mendeteksi kerugian ekosistem dan ekosistem kami berfungsi seperti sebagaimana biasanya. Jadi aman-aman aja nih dari Conflux, nggak ada masalah. Itu sementara proyeknya masih cukup banyak yang akan mereka kerjakan. Ini mereka juga baru join unlock possibility together with BR Group. Ya itu sih ini adalah koin dengan sentimen China ya.
Selain mereka bikin Web3, tentunya mereka bisa ajak kedepannya masuk ke dunia-dunia seperti metaverse dan lain sebagainya. Kita akan lihat dia dari sisi apa namanya on-chain data mana ya? Ini ya. Nah, kalau kalau kita lihat dari Conflux Scan, teman-teman, bisa teman-teman perhatikan volume transaksi Conflux sejak Juni sampai sekarang itu terus mengalami penurunan. Ini ada sesuatu nih. Kenapa volumenya turun? Kenapa transaksi dari perdagangan ataupun transaksi menggunakan token Conflux ini turun? Meskipun sebenarnya kalau kita lihat ya masih banyak-banyak aja teman-teman, tapi secara apa ya bulan ke bulan itu mengalami penurunan terus. Ini ada sentimen lah, kurang lebih itu ya di balik layar yang kita tidak dapat. Secara pergerakan chart, Conflux ini sebenarnya udah cukup bagus penurunannya. Jadi kan kemarin dia ini FOMO nih, fase-fase FOMO, banyak orang yang wah beli 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 beli. Akhirnya setelah harganya tinggi di kisaran 0,27, koreksi 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 sampai dia dua kali bertahan di kisaran level support sini, kisaran 0,17. Dan sekarang pergerakan dari Conflux ini udah mencapai level jenuh belinya kalau kita lihat dari RSI. Sementara itu volume perdagangan memang masih cenderung bagus. Tapi ya mungkin ada beberapa fase koreksi yang mungkin akan terjadi teman-teman. Dan overall sepertinya Conflux ini nggak terlalu ngaruh sama posisi pergerakan dari Bitcoin ya. Nggak terlalu ngaruh pada Bitcoinnya ini naik, tap naik. Conflux justru ya adem-adem ayam di kisaran harganya sekarang. Dari smart money kecil, dari volume tinggi. Kalau kita perhatikan ini masih merupakan fase akumulasi yang menarik. Kalau nanti ada sentimen China lagi atau sentimen Hong Kong lagi, Conflux tentunya salah satu yang akan growth. Selain itu juga ada Lina, ada koin-koin lain lah yang berbau dengan China yang juga akan kena dampak. Jadi itu teman-teman sementara masih berada dalam posisi yang menarik untuk diakumulasi kalau menurut saya. Dengan target kalau dia bisa bikin double bottom di sini, resistance-nya ada di kisaran 0,27, nah itu bisa menjadi sentimen yang bagus untuk kenaikan dari Conflux ke depannya. Jadi ini dia masih dalam harga-harga rendah sih. Jadi masih belum begitu terlambat lah buat yang mau melakukan akumulasi. Jadi itu sementara pergerakannya belum naik. Jadi silakan semuanya kembali ke teman-teman. Apakah teman-teman tertarik sama proyeknya atau tidak? Level support pentingnya yang paling dekat ada di kisaran 0,17. Sorry, di sini level support pentingnya. Kemudian di menu di level di bawahnya di kisaran 0,14 juga ada level strong support, teman-teman. Itu strong support yang terbentuk waktu bear market di kisaran Maret kemarin. Jadi gitu aja buat Conflux. Semoga dia bisa recover harganya ya mengikuti pergerakan dari Bitcoin, apalagi ditunjang sama BTC Dominance yang sepertinya sih ini falling down sangat-sangat jauh ya. Semoga bisa terjun lebih dalam lagi sih, sehingga altcoin harganya bisa growth naik. Jadi gitu aja buat pembahasan Conflux, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram, buat teman-teman yang punya Telegram, silakan untuk join ya, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.